Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam Renungan Pagi GPD Bethesda Makassar. Baik, pagi ini saya akan baca dari buku Ibrani pasal 13 ayat yang ke-5. Firman Tuhan berkata sebagai berikut. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Puji Tuhan, firman Tuhan pagi ini mengingatkan kepada kita bahwa jangan pernah meluaskan dirimu, jangan membiarkan dirimu menjadi hamba dari uang. Uang tidak punya niat untuk memperhamba kita, karena uang cuma alat. Tapi jika kita tidak dapat menguasai diri, maka kita yang menjadikan diri kita diperhamba oleh uang. Sedangkan uang dasarnya bukan Tuhan. Dia hanya alat yang kita harus gunakan. Kita yang jadi tuan atas uang itu. Nah, oleh sebab itu, Tuhan harus kaitkan hal ini dengan berkata, Aku tidak akan pernah membiarkan engkau, dan sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Membuat diri ini diperhamba oleh uang, maka Tuhan harus tampil dengan menyatakan bahwa Allah tidak pernah menolak kita. Sebab itu dia katakan, Aku tidak akan membiarkan engkau. Itu bukan hanya dibiarkan, tetapi arti lain dikatakan dia tidak pernah menolak kita. Nah, Allah harus menyatakan sikapnya seperti itu untuk saya dan saudara, agar kita tidak menjadikan diri kita sebagai hamba uang. Dia tidak menolak kita. Bahkan di dalam arti yang lain, dia juga berkata, dia tidak pernah berkata tidak untuk kita. Luar biasa, bukan? Allah tidak pernah berkata tidak untuk kita. Tapi dia selalu berkata iya untuk kita. Oleh sebab itu, dia katakan firman sudah disampaikan bahwa aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu tidak ada konsep kata tidak buat saudara dan buat saya. Dia tidak pernah membiarkan kita atau meloloskan kita, melonggarkan kita. Dia tidak pernah istirahat untuk tidak pedulikan kita. Dia tidak pernah membiarkan kita pergi begitu saja. Itulah Tuhan. Oleh sebab itu, jangan menjadikan diri ini hamba uang. Karena Tuhan harus mempertegas, Dia tidak pernah membiarkan kita. Dia tidak pernah untuk istirahat, untuk tidak memperhatikan kita. Dia tidak pernah istirahat. Dia punya banyak waktu untuk memperhatikan kita. Dia punya banyak waktu untuk memperhatikan dan mengikuti kita. Dia tidak meninggalkan kita, dan dia tidak akan pernah meluaskan kita pergi tanpa sepengetahuannya. Itulah Tuhan. Oleh sebab itu, kita harus punya sikap yang jelas. Kita mencari uang bukan untuk kita menjadi hamba dari uang itu, tapi kita mencari uang untuk kita kendalikan uang itu. Di saat kita mencari uang untuk menjadikan diri kita hamba uang,
maka kita akan jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Di saat kita meluaskan diri kita menjadi hamba uang, maka di saat itulah kita meluaskan akar segala kejahatan bertumbuh dalam hidup ini. Sebab itu, Tuhan harus dengan jelas berkata, "Aku tidak pernah menolak kamu. Dan aku tidak pernah berkata tidak untuk kamu. Aku tidak pernah biarkan kamu. Aku tidak pernah istirahat untuk tidak memperhatikan kamu. Aku tidak akan pernah meluaskan engkau pergi tanpa sepengetahuan." Itulah Tuhan yang kita sembah. Sebab itu, mari sebagai orang percaya, banggalah. Engkau punya Tuhan yang selalu peduli. Kita punya Tuhan yang selalu berkata iya untuk kita. Tidak pernah berkata tidak. Karena itu dikatakan, sekali-kali aku tidak akan membiarkan engkau. Sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau. Dan itulah Tuhan yang telah berkorban untuk saudara dan saya. Dan itulah Tuhan yang kita patut sembah. Itulah Tuhan yang patut kita banggakan. Itulah Tuhan yang patut kita kasihi dalam kehidupan ini. Sebab itu, di tengah pergumulan, di tengah kesukaran, semua bahan pokok boleh naik, semua kebutuhan boleh naik. Ingatkan diri, Tuhan tidak pernah menolak kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Tuhan tidak pernah berkata tidak untuk kita. Dan Tuhan tidak pernah meluaskan kita pergi tanpa sepengetahuannya. Dia tahu apa yang kamu butuhkan. Dia tahu apa yang engkau cari. Dia tahu apa yang perlu untuk kehidupan ini. Sebab itu hari ini bersyukurlah karena firman Tuhan sudah ingatkan. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Tuhan tidak pernah menolak kita. Tuhan tidak pernah berkata tidak untuk kita. Dan Tuhan tidak pernah istirahat untuk tidak memperhatikan kehidupan kita. Sebab itu, mari ingatkan dirimu di tengah pergumulan, di tengah beban, di tengah tantangan, di tengah rintangan. Tuhan ada untuk kita dan bagi kebaikan kita. Dia selalu ada untuk berkata ya bagi kehidupan ini. Mari kita satu dalam doa. Kembali kami datang kepadamu Bapa dengan mengucap syukur. Kami bersyukur bahwa Tuhan mengingatkan kepada kami bahwa di tengah pergumulan, di tengah tantangan, di tengah beban yang berat, kami tetap bangga karena kami punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami punya Tuhan yang tidak pernah menolak kami. Kami punya Tuhan yang tidak pernah telantarkan kami. Sebab itu Tuhan, tolong kami, ingatkan kami senantiasa, pegang tangan kami. Tuntun langkah kaki kami, supaya kami tetap ingat akan janji firman-Mu, bahwa Engkau tidak pernah biarkan kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Walaupun ada dapur api yang mengancam, kami tetap percaya Engkau ada bersama kami. Kalaupun ada gua singa yang sedang mengancam, kami percaya Engkau ada bersama kami pula. Sebab itu Tuhan, tolong anak-anak-Mu yang sudah pergi bekerja, sudah ada di tempat bisnis maupun yang di kampus atau sedang belajar, juga yang sedang sibuk dengan kegiatan di rumah kami masing-masing. Ingatkan kami Tuhan bahwa Engkau tidak pernah tinggalkan kami, Engkau tidak pernah biarkan kami, Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Terima kasih untuk berkat-Mu, terima kasih untuk kekuatan-Mu, terima kasih untuk janji-Mu bagi kami, sehingga kami tetap menghadapi hari ini dengan suatu kepastian Tuhan beserta kami. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu. Kami bersyukur berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat pagi.